Kan untuk di Sabtu mendatang kita sudah bisa datang, saudara. Banyak yang harus kita kerjakan urusannya Tuhan ini. Baik, kita baca, saudara, Matius pasal 3 ayat 11. Kita baca bersama. 3, 2, ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Puji Tuhan. Saudara, firman Allah ini merupakan bagian dari khotbah Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan. Tentang, saudaraku, menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya pada perjanjian lama, bahwa seperti ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi. Saudara, ini mengingatkan kita kalau bicara mengenai padang gurun dalam kitab Mazmur 107. Tentang Tuhan membuka jalan di padang gurun atau di padang belantara. Jalan kemana, saudara? Coba kita baca sebentar. Dalam kitab Mazmur 107. Mazmur 107. Kita baca ayat 4 dan 5. Ayat 4 sampai dengan 7, maksud saya, sudah 3, 2, ya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota, tempat kediaman orang. Saudara, artinya begini. Semua orang sekarang, ya, sebelum dia menemukan atau menerima Yesus, mereka ini sedang berada di padang belantara atau padang gurun. Keliling ke sana, keliling ke sini, mau mencari sebuah jalan supaya mereka ini sampai ke kota. Kota dimaksud apa? Kota Yerusalem baru. Ke sorga. Roh mereka di sana mengembara. Makanya jangan salah, Mazmur 77. Ayat itu berkata, rohku mencari-cari. Jadi saudara, sebetulnya di dalam hati manusia yang paling dalam, semua orang sebetulnya, hati mereka itu, roh mereka mencari-cari Tuhan. Hanya saudara, masalahnya, iblis itu berhasil dia memanipulasi, mendustai manusia, bahwa dialah jalan ke kota Yerusalem baru, dengan tawaran-tawaran dia supaya dia diakui sebagai Tuhan. Dengan banyaknya sekarang ini kegiatan-kegiatan, yaitu peribadatan, terutama saudara, dari cara adat istiadat. Dan saudaraku, dia sudah mencengkeramkan kukunya, saudara, di semua daerah di seluruh dunia ini. Makanya kalau dalam 2 Raja-Raja ayat 33 sampai 35, melakukan ritual adat istiadat itu merupakan sedang beribadah kepada kuasa kegelapan.
secara khusus adalah penguasa setempat atau penguasa teritorial setempat. Seperti kita kalau di Tapanuli adalah Popumula jadi Nabolon, saudara. Roh mereka mencari-cari. Tapi saudaraku, itulah gunanya ya. Tuhan itu datang, ingin mencari yang memang telah dijanjikan Tuhan sebelumnya akan mendapat kasih karunia. Seperti kita. Tuhan mencari kita, menemui kita. Melalui saudaraku, para pelayan Tuhan atau orang percaya menyampaikan firman tentang jalan itu. Dan persiapan jalan itu adalah bertobat dan dibaptis. Seperti khotbahnya Yohanes di sini. Yohanes ini, saudaraku, mempersiapkan jalan mau ke kota itu supaya sampai ke surga. Dengan cara apa persiapannya? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri dibaptis. Bertobat dan dibaptis. Makanya dia mengajarkan tentang baptisan. Baptisan itu persiapan, membuka jalan. Lalu ketika mulai masuk sana, kita berada di jalan itu. Nah, ini saudara. Tapi saudaraku, seperti ayat ini, baptisan itu kan ada 3. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Kata ayat ini. Baptisan air itu, saudaraku, adalah kepada mereka yang bertobat. Kata ayat ini. Kalau nggak bertobat, nggak ada gunanya baptisan. Iya. Kan kita sudah tahu itu ya. Orang kalau nggak bertobat, nggak ada gunanya baptisan. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus menyampaikan waktu mereka mau dibaptis tentang pertobatan. Kalau sudah mereka bertobat, arti bertobat adalah dia sadar bahwa jalan yang selama ini kemana dengan cara dia, rupanya adalah di dalam dosa. Lalu ketika disampaikan firman, dia menjadi sadar, rupanya jalannya selama ini adalah jalan di dalam dosa. Walaupun secara kemarin sudah mencari-cari, untung Tuhan menemui dia, mempertemukan jalan itu. Memulainya dengan cara harus dibaptis. Dengan cara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, bertobat dan dibaptis. Ketemulah dia jalan itu semua. Ketemulah dia dengan Yesus itu. Kan dibilang, persiapkan jalan untuk Tuhan. Iya. Harus bertobat. Makanya anak kecil kan nggak boleh dibaptis. Gitu kan udah tahu kita. Tapi harus penyerahan atau diberkati. Karena waktu kita dibaptis itulah saudara, coba kita baca, kita resmi setidaknya 2 hal lah. 1 Korintus 12 yang pertama. 1 Korintus 12. Ayat 12-13, 32, iya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, jadi waktu kita dibaptis, kita resmi menjadi satu tubuh dengan Yesus. Efesus 2 berkata, Yesus adalah kepala tubuh. Kita anggota tubuhnya. Resmi anggota tubuh Kristus. Makanya kan ada sebutan mata, mulut, tangan. Ada kita sebagai anggota tubuh ini sebagai tangan. Tangan ini apa? Karunia melayani. Mata itu apa? Karunia berpenglihatan atau karunia nabi. Kalau jantung misal saudara, karunia berdoa.
Karena Tuhan ngomong dalam Matius pasal 6, jangan ada orang yang tahu kalau kau berdoa ya, tutup. Kalau kau mau berdoa, tutup. Masuk kau ke kamar, tutup. Nah, ini tertutup sudah berdoa itu. Nah, banyak anggota tubuh kita kan, sama dengan kita, sama banyak kita ini, tapi kita satu tubuh. Nah, ketika kita dibaptis dengan air, kata ayat ini, kita menjadi satu tubuh dengan Yesus. Dan kita semua menjadi anggota tubuhnya. Apa nggak luar biasa, saudaraku? Kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi satu tubuh dengan resmi. Yang kedua apa, saudara? Paling tidak. Coba kita baca Matius 3 tadi. Kata-katanya begini. Ayat 16-17. 3-2 iya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara, kalau dalam Matius pasal 21 maupun Lukas 20, orang Farisi itu mempertanyakan baptisannya Yohanes. Mereka berkata kepada Yesus, Yesus, apa? Kami mau tanya dulu, baptisan Yohanes itu dari sorga apa dari manusia? Lalu mereka ngobrol-ngobrol sebentar, orang Farisi. Kalau kita bilang dari sorga, kok kita nggak mau dibaptis? Kalau kita bilang dari manusia, semua orang tahu Yohanes adalah seorang nabi. Kalau gitu gini aja kita ngomong sama Yesus ya, kita nggak tahu. Lalu mereka berkata, kami nggak tahu Tuhan. Saudaraku, kesimpulannya di sana, baptisan Yohanes adalah baptisan dari sorga. Terbukti, ini ada suara dari sorga berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bukan hanya kepada Yesus ini berlaku, kepada kita juga berlaku. Jadi baptisan yang kita terima, yang diajarkan Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan dari sorga. Dan terbukti ada perkataan dari sorga. Mengatakan, diproklamirkannya, kita diumumkan, dilantik kita menjadi anak Tuhan. Bayangkan. Itu dari sorga, saudara. Makanya waktu kita dibaptis itu, dalam roh, Tuhan ngomong ke kita, ini anakku, kepadanya aku berkenan. Bayangkan kita jadi anak Tuhan, saudara. Sekaligus dalam kitab Ibrani 12. Yang ketiga apa? Kita resmi tercatat nama kita di sorga. Kan dulu. Makanya kalau baptisan dipercik, ya, taruh di sini, itu bukan baptisan dari sorga, saudara. Itu pengajaran atau perintah manusia. Jadi yang mengaku itu cuma gereja. Ini adalah anggota gereja. Paling ngomong gitu ya. Kalau kita, ini anakku. Dari sorga itu ngomong. Kita, saudaraku, datang ke Tuhan itu bukan menjadi warga gereja saja. Menjadi warga sorga, saudara. Resmi anak Tuhan. Kalau udah anak Tuhan apa, saudara? Anak itu adalah ahli waris dari semua apa yang dimiliki oleh Bapa. Namanya anak. Makanya dalam kitab Roma 6, kita ini ahli warisnya. Dari semua apa? Dari semua janji-janji yang di sini. Makanya kita nggak takut, saudaraku, menjalani perjalanan iman ini. Ada janji Tuhan lebih dari cukup untuk setiap kebutuhan kita. Karena kita anaknya, resmi. Begitu kan? Nah, ini tentang baptisan. Baptisan air. Yang kedua tadi apa, saudara? Baptisan Roh Kudus. Kenapa begitu penting tentang baptisan Roh Kudus ini? Kan begitu, saudara. Kenapa begitu penting, saudara? Ya. Kita sudah tahu kan kalau apa ini. Alkitab kan berkata bahwa Yesus akan berangkat ke sorga. Dia tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu.
Artinya saudara, dia akan memberi seorang penolong yang lain. Arti yatim piatu saudaraku, dia kan secara fisik hari itu udah berangkat. Tapi dia ngomong, akan datang nanti kuutus seorang penolong yang lain. Siapa? Roh Kudus. Yang akan menyertaimu selama-lamanya. Bahkan saudara, misalkan orang yang mati, yang meninggal dalam Yesus, nanti Roh Kudus yang akan membangkitkan dia. Kata Roma pasal ke-8. Sebab roh yang ada dulu, yang membangkitkan Yesus, itu juga roh yang sama, akan membangkitkan mereka yang mati dalam Tuhan. Dan Roh Kudus juga, saudara, tugasnya, kalau udah sampai ke kita apa? Yohanes 16 kan dia sudah tahu. Coba kita baca sebentar. Yohanes 16. Kalau sudah Roh Kudus datang ke kita, ayat 7 dan 8, ayat 7 sampai dengan 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, nah ini sudah, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, ini tugasnya Roh Kudus, atau disebut di sini penghibur. Apa itu yang pertama? Kalau ada dalam diri kita, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Contoh saudara dan saya, kenapa kita insaf? Sadar atau bertobat. Itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Iya. Saya bisa insaf ini. Kalau saya dulu kan termasuk ya orangnya agak jahat saya ini sebelum. Terus terang saja. Apalagi waktu saya kerja. Dulu saya pertama kerja itu di Krui, Lampung Barat. Aduh. Saya dulu saudara boleh dibilang jahat saya saudaraku sama anak-anak itu. Tapi saudara setelah saya bertobat, sudah tahu bertobatnya? Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau dulu saya cuma yang penting beragama Kristen gitu ya. Yang penting datang kebaktian, hanya rutinitas. Yang penting terdaftar dalam gereja. Pikir kita kalau udah begitu kita sudah Kristen yang benar. Ternyata tidak. Kristen yang benar itu dimulai dari pertobatan, saudara. Kalau nggak bertobat itu hanya Kristen beragama saja itu. Beragama belum tentu saudaraku kenal Tuhan. Kita bukan sekedar beragama, tapi penting ada agama kita kan. Supaya jangan dibilang nanti kita liar, saudara. Lalu kita berafiliasi cocoknya kemana? Ke Kristen kita. Ke Kristen Protestan. Kan begitu, saudara. Nah, lalu saudaraku datang dulu ya, para pelayan menemui saya di Krui. Saya ingat itu. Wih, pas dia menyampaikan firman, orang Padang pula itu. Iya, saya dulu yang menginjil saya itu orang Padang, udah tua. Dia ngomong dia penginjil keliling. Saya nggak bisa melupakan sejarah, Sum. Mungkin kita sering melupakan sejarah ya. Kalau saya nggak melupakan sejarah. Iya, saya hadir di sini sejarah saya karena Pak Pendeta Rumapea mengutus saya ke sini. Saya mengerti firman karena dulu diajarkan oleh Bapak Pendeta Rumapea. Saya nggak mau melupakan ini. Karena dalam kitab 1 Timotius pasal 4 berkata, ingatlah kepada orang yang pernah mengajarmu tentang pertobatan ini. Karena dalam Amsal berkata, kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Iya, nggak boleh lupa sejarah, sudah. Apalagi sangat penting bagi hidup kita. Nggak boleh itu. Saya ingat itu beliau. Sampai hari ini. Tadi juga beliau menelpon saya. Artinya sejarah dalam arti sampai kita sampai seperti ini. Kita ingat. Oh, saya dulu begini. Saya dulu begini.
Lewat inilah saya bisa seperti ini. Kan begitu, saudara. Lalu saudaraku, dia menyampaikan firman orang Padang ini. Tapi saya dibaptisnya di Pentakosta. Wah, saudaraku, saya mulai sadar. Disitulah saya insaf, sadar. Wah, jalan yang saya jalani rupanya hanya beragama saja saya selama ini. Kalau ke gereja hanya rutinitas, hanya kewajiban saja. Bukan berdasarkan dorongan kasih karunia. Tidak, dulu saya belum ada kasih karunia. Kasih karunia itu yang bekerja dalam diri saya. Roh Kudus mengerjakan itu. Makanya disebut dia adalah roh kasih karunia. Ada sebutan itu, saudara. Ya kan? Kita insaf, ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Makanya Roh Kudus yang dalam diri kita, kalau kita ke orang lain, dia insaf nggak? Dia, saudaraku, harus kita sampaikan lewat kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di firman yang kita sampaikan. Jadi saudara jangan bilang, nanti Roh Kudus bekerja. Seperti apa cara dia? Roh Kudus bekerja, mengisapkan. Lewat firman. Makanya Roh Kudus nggak bisa lepas dari firman. Karena ini adalah roh kebenaran. Firman. Ini roh. Dari saudaraku yang insaf. Yang kedua, kita udah tahu kan? Setelah kita insaf dari dosa, karena mereka katanya tidak mau percaya kepadaku. Roh Kudus, luar biasa. Roh Kudus luar biasa. Karena dulu ngomong, apa sih dosa itu? Dosa itu gini. Kita ini yang penting beragama saja. Mereka tak percaya sama Yesus itu. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, mereka insaf. Seperti saya dan saudara. Makanya berani datang kebaktian kan. Mau malam, mau siang. Karena itu kan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Yang kedua di sini, diajari kita mulai bagaimana hidup dalam kebenaran. Makanya disebut roh kebenaran. Diajari kita hidup benar. Hidup dalam Roh Kudus. Hidup sesuai firman Allah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, diajari kita bahwa akan ada hari penghakiman. Disadarkan kita. Kalau semua orang tahu tentang adanya penghakiman, saya yakin mereka pasti akan mulai berubah. Mereka akan mulai, yaitu mencoba hidupnya berubah. Bahwa memang akan ada penghakiman yang tidak berbelas kasihan. Makanya dulu kan perubahannya si Henok di mana? Karena dia udah dengar akan ada penghakiman, yaitu air bah datang. Maka dia berubah. Dia berubah cara hidupnya. Kalau saudara tahu ada penghukuman, nggak usah dulu banyak. Nggak usah penghakiman di neraka, jangan dulu. Bahwa misalnya, pasti ada penghukuman selama kita dalam dunia ini kalau kita berbuat dosa. Kita pasti akan memperlihatkan cara hidup kita yang berubah. Kita akan mulai belajar hidup dalam kebenaran. Karena kita takut nanti dihukum kan. Ya, kalau dihukum secara di dunia ini saja nggak takut, bagaimana mau takut di penghakiman sana? Roh Kudus mengajari, makanya Roh Kudus itu menyadarkan kita, mengatakan ada penghakiman. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudara. Makanya penting ada Roh Kudus di pelayanan ini. Seperti kan gereja ya, gereja kan tubuh ya. Tubuh tanpa roh pasti mati. Gereja tanpa Roh Kudus, gereja yang mati itu, saudara. Mereka ngomong, ya kami juga begini Roh Kudus, Pak. Enggak asal-asal ngomong, saudaraku, tentang Roh Kudus itu. Roh Kudus itu punya ciri khas. Kepribadian, kan kita sudah tahu kan. Pertama apa? Dalam diri dia tuh berbahasa roh nggak dia? Yang pertama. Itu paling utama itu. Kedua, ada karunia. Karunia roh. Bukti bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus. Kan begitu ya. Nah, kalau yang ketiga nih juga nih sangat utama. Dia memperlihatkan buah-buah roh. Buah roh. Memang semua kita bisa berbuah roh. Walaupun belum dibaptis Roh Kudus. Jangan salah ya. Kenapa? Karena saudaraku, ketika kita bertobat dan dibaptis, kita masuk dalam hidup oleh roh.
Maka Roh Kudus bekerja, tapi kita belum penuh Roh Kudus ya. Tapi kita berbuah. Apa namanya? Kita memiliki buah roh. Apa buah roh antara lain? Kasih, kesetiaan, dan seterusnya. Sampai terakhir, penguasaan diri, saudara. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22. Ya, kita bisa berpikir. Maksud saya di sini, jangan kita bilang penuh Roh Kudus, tapi nggak ada buah kita. Nah kan repot, saudara. Buah itu penting. Kalau saya ingat saudaraku dalam kitab apa ya, saya baru baca. Lalu pohon itu begitu semarak dengan ada kembang dan buahnya. Iya, saya baca. Kembang itu kan bunga ya, bunganya atau kembang. Karunia roh itu seperti kembang, bunganya. Kan kalau ada bunganya kembang itu kan begitu indah ya. Makanya waktu kayak temparilah, ketika ada karunia roh, sangat dahsyat pelayanan. Begitu indah, saudara. Lalu ada buahnya. Buah itu beda dengan kembangnya atau bunganya, saudara. Beda. Nah, makanya kan pohon itu dikenal dari buahnya. Saudara sebagai pohonnya Tuhan, perlihatkan buah. Antara lain, saudara, kalau kita nggak berbuah gimana? Katakanlah kita punya karunia menginjil, karunia pimpin puji-pujian, karunia singer gitu, karunia musik, karunia apalagi 9 karunia roh. Tapi nggak ada buah. Nah, bagaimana saudara? Hidup kita dilihatnya kok nggak ada kasih. Hidup mementingkan diri sendiri, nggak mau peduli dengan orang lain, masa bodoh amat semua. Nah, itu namanya saudara, kita nggak berbuah. Kita punya karunia tapi nggak berbuah. Ini satu paket, saudara. Nah, ini namanya karunia. Ini namanya tadi baptisan Roh Kudus penting. Tidak hanya ngaku-ngaku saja, tidak boleh. Penting, saudara. Nah, yang ketiga tadi apa? Baptisan api. Baptisan api ini maksudnya seperti apa, saudara? Yesus ini mengalami 3 ini ya. Baptisan air, baptisan api, dan baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api. Yesus mengalami semua. Coba kita baca Markus 10. Yesus mengatakan tentang baptisan api. Markus 10. Ayat 35 sampai dengan 39. 32 ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki? Aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Saudara, ini namanya baptisan api. Yesus akan menerima baptisan lagi. Makanya dibilang, kita baca Lukas 12. Lukas 12. Lihat kata-kata ini. Lukas 12. Kita baca, saudara. Lukas 12. Yaitu ayat yang sebentar dikatakan tadi. Lukas 12 ayat 49 dan 50, 32 ya. "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung." Saudara,
Yesus akan menerima baptisan. Baptisan apa? Baptisan api. Apa itu baptisan api? Baptisan api yang diterima Yesus adalah perjalanan salib sampai dia mati. Api itu menggambarkan sebuah penyiksaan, saudara. Saudara pernah pegang, saya pernah lihat di TV-TV, ada orang pegang lilin yang menyala. Hanya pegang lilin, panasnya luar biasa. Lalu mereka membandingkan api neraka. Ini aja panasnya bukan main. Sehingga dengan itu katanya mereka bertobat, sudah. Artinya kalau kita ambil dari situ, bagaimana panasnya dan sakitnya luar biasa. Seperti itulah saudaraku waktu Yesus mengalami penderitaan begitu dahsyat. Itulah dia mengalami saudaraku baptisan api. Aku harus menerima baptisan. Maka tapi baptisan api ini orang-orang tertentu saja nih saudara. Tentu yang mereka sudah siap. Siapa saja antara lain. Kalau kita pada menyaksikan dua baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus. Ini orang-orang tertentu. Seperti Ayub. Ayub saudaraku mengalami baptisan api. Wih, dahsyat. 7 penderitaan dialami. Kalau saya baca ya, saya teliti. Hartanya habis. Anaknya meninggal semua. Dia sakit. Sakitnya bau. Radius berapa meter itu. Orang nggak berani dekat. Yang keempat, istrinya jadi lawannya. Yang kelima, sahabat-sahabatnya selama ini harusnya menghibur dia, malah mengata-ngatai dia. Keluarganya semua meninggalkan dia. Lalu saudaraku, orang yang pernah dia tolong, nggak ada yang datang menyatakan turut berduka cita. Apa nggak sakit luar biasa itu, saudara? Sakit, saudara. Itu baptisan api. Seperti Paulus. Makanya dibilang tadi para muridnya kan, aku bisa kok menerima baptisan seperti engkau terima, Yesus. Makanya para murid yang ngomong ini kan mengalami itu ya. Yakobus dengan siapa? Yohanes ya. Kalau Yakobus dipenggal kepalanya, saudara. Woi, menderita luar biasa. Yakobus itu. Bukan hanya Yohanes Pembaptis dipenggal. Yohanes apa lagi? Dia mengalami penyiksaan, saudara. Petrus lagi, Paulus apa lagi dalam kitab 2 Korintus 12. Mengalami dia, saudaraku, api siksaan itu. Bukan api siksaan, mengalami siksaan yang begitu dahsyat, menderita karena Tuhan. Tapi saudaraku, hasilnya bagaimana? Diri terakhirnya kan ada tujuan juga. Kenapa dibaptiskan api? Ada tujuan. Kalau Ayub mempersiapkan dia mendapat berkat 2 kali lipat. Kalau si Paulus untuk apa? Supaya kuasa Tuhan sempurna bekerja dalam pelayanannya. Kalau Tuhan Yesus untuk apa? Baptisan apinya. Untuk menebus dosa-dosa kita. Luar biasa ya. Itulah sebabnya saudaraku, saya harapkan kita. Ya seperti kita ini. Saya harapkan minimal 2 baptisan ini. Seperti baptisan Roh Kudus. Kita harus saudaraku betul mengalami. Dalam rangka apa semua? Saya sudah kasih tahu tadi tujuan. Itulah sebabnya malam ini saudara. Ketiga baptisan ini, biasanya saya bilang kalau baptisan yang ketiga yang baptisan api, orang-orang tertentu saja. Tiap hari di Bandar Lampung ada yang ngasih tahu itu. Dia mengalami baptisan api. Tidak perlu saya sebutkan namanya, saudara. Dia mengalami menderita. Dia mengalami baptisan api. Tapi saya tahu di belakang ini sebentar lagi ada Tuhan sedang mengerjakan, yaitu perbuatan yang ajaib buat dia, saudara. Saya tahu. Kan ada tujuan kan semua baptisan ini. Ya. Itulah sebabnya saudaraku, kita orang percaya. Baiklah kita, yaitu minimal 2 baptisan. Baptisan air kita sampaikan mana yang benar. Kepada teman-teman kita, keluarga kita. Dan juga baptisan Roh Kudus. Penting sekali baptisan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus itu akan memimpin perjalanan kita hidup benar. Sampai kita diangkat oleh Roh Kudus itu. Sampai ke surga. Haleluya. Amin. Kita semua berlutut semua. Kita angkat pujian kepada Tuhan.